Seolah-olah masyarakat itu dipermainkan. Ini ada lagi yang cukup wow sekali. Pada saat lalu ngomongnya sih rumah gratis tidak jadi, dan akhirnya ada rumah yang konon katanya diperkecil tetapi ditolak mentah-mentah oleh Pak Hasyim. Dan ini tiba-tiba ada usul dari Fahri, pajak tinggi buat rumah dan hapus subsidi untuk membeli. Ini apa-apaan lagi? Padahal pada saat lalu saya masih inget betul ya, rumah gratis. Nah, memang masyarakat itu ditunjukkan dengan drama-drama yang seharusnya tidak terjadi ya. Seharusnya masyarakat itu tunjukkan ya, menteri-menteri Pak Prabowo kompak, menteri-menteri Pak Prabowo berhasil, statementnya itu selalu menjadi rujukan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini menteri-menteri Pak Prabowo itu seperti bingung sendiri. Bahkan pada saat lalu yang cukup mengejutkan ya, terkait diskon listrik. Konon katanya itu akan berlangsung pada bulan Juni dan Juli. Tiba-tiba juga dibatalkan. Nah, ini terlihatlah antara menteri satu dan menteri lainnya itu tidak kompak, tidak sinkron. Nah, ada apakah ini ya? Padahal Pak Prabowo juga mewanti-wanti ya, memberikan statement kepada masyarakat itu harus yang baik, tidak membuat gaduh dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat pada saat lalu sungguh wow sekali, seolah-olah masyarakat itu dipermainkan. Ini ada lagi yang cukup wow sekali. Pada saat lalu ngomongnya sih rumah gratis tidak jadi, dan akhirnya ada rumah yang konon katanya diperkecil tetapi ditolak mentah-mentah oleh Pak Hasyim. Dan ini tiba-tiba ada usul dari Fahri, pajak tinggi buat rumah dan hapus subsidi untuk membeli. Ini apa-apaan lagi? Padahal pada saat lalu saya masih inget betul ya, rumah gratis. Tetapi ini malah Fahri usul pajak tinggi buat rumah dan hapus subsidi untuk pembeli. Ini kan sangat lucu sekali. Kita itu membeli tanah itu juga tidak murah. Bahkan ketika membalikkan nama itu juga butuh uang yang sangat besar sekali. Pajaknya juga sangat besar sekali. Tetapi setiap tahunnya bahkan akan ada usul untuk pajak tinggi. Kan ini sangat gak masuk akal sekali ya, usulan ini. Belum direalisasi janjinya pada saat lalu, rumah gratis, rumah subsidi, tiba-tiba ada usulan untuk menghapus subsidi pembeli. Menurut saya betul lah kalau Pak Prabowo saat ini mulai bingung dan akhirnya mulai mendekati Ibu Megawati. Kemungkinan akan ada perombakan besar-besaran di kabinet Pak Prabowo ya. Apalagi kalau kita lihat di akhir-akhir minggu ini tuh banyak sekali menteri-menteri dari Pak Prabowo itu sangat menunjukkan kualitasnya ya, seperti tidak sinkron lah antara menteri satu di menteri lainnya. Dan seperti halnya ini, bahkan yang cukup unik, pada saat lalu itu Mawar Sirait akan diskusi dengan Hasyim soal rencana perkecil rumah subsidi, bahkan juga langsung ditolak mentah-mentah oleh Pak Hasyim ya. Pak Hasyim bahkan juga menolak usulan ukuran rumah subsidi dari Mawar. Percuma rumah disubsidi tapi diperkecil. Diperkecilnya juga seperti apa kira-kira? Ya seharusnya direalisasikan lah janji-janji ini dulu ya, direalisasikan. Belum genap 1 tahun sudah banyak sekali usulan yang untuk memperkecil rumah subsidi lah, untuk menghapus rumah subsidi lah, untuk membuat pajak tinggi lah dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya ditunjukkan kerjanya dulu lah, baru tidak sanggup angkat tangan ya mundur jadi menteri dari Pak Prabowo Subianto, daripada usul-usul yang sangat tidak masuk akal sekali. Rencana Kementerian Perumahan dan Pemukiman yang bakal memperkecil luas tanah subsidi ternyata tidak mendapatkan persetujuan oleh lingkaran Presiden Prabowo Subianto, termasuk Ketua Satgas Perumahan Hasyim. Benar tidak setuju rumah subsidi diperkecil. Setelah saya konfirmasi ke beliau Pak Hasyim, dan dari London beliau mengungkapkan tidak pernah
ada menyetujui perubahan itu, kata anggota Satuan Tugas Satgas Perumahan Boni Minang kepada CNBC. Mengecilnya rumah subsidi dinilai bakal membuat ruang gerak anggota rumah menjadi lebih sempit dan akhirnya tidak manusiawi. Sesuai arahan Presiden, pemerintah harus memberikan rumah yang layak dan sehat dan ukuran yang ideal paling kecil adalah 36 meter persegi. Bahkan saran dari World Bank sesuai standar WHO adalah 40 meter persegi, sebut Boni. Lebih lanjut, untuk hunian di perkotaan sudah sesuai dengan perencanaan. Kalau MBR untuk di kota sudah setujui oleh Presiden adalah hunian vertikal, sehingga tidak ada masalah kekurangan lahan, dan bahkan untuk hunian vertikal pemerintah yang akan menyediakan lahan dengan gratis sehingga hunian vertikal di kota akan dapat dijangkau, sebut Boni. Ya, seperti itulah. Jadi usulan rumah subsidi diperkecil itu juga ditolak oleh Pak Hasyim, apalagi usulan Fahri Hamzah ini terkait usulan pajak tinggi buat rumah dan hapus subsidi untuk pembeli. Ini kan sangat ngaco sekali ya. Yang satunya usul rumah subsidi diperkecil, yang satunya usul untuk menghapus subsidi pembeli. Ini kan sangat lucu sekali, sangat lucu sekali. Ini menurut saya ada wacana ya, setidaknya mendowngrade Pak Prabowo pada Pilpres 2025. Kalau memang beneran seperti ini, wow, sangat wow sekali. Biasanya itu para menteri-menteri itu memberikan statement itu ya sesuai dengan arahan dari Pak Prabowo Subianto. Biasanya itu selalu sinkron. Tetapi kali ini di pemerintahan Pak Prabowo yang konon katanya ada separuh itu menteri-menteri Pak Jokowi, terlihatlah sangat tidak kompak menurut saya ya di pemerintahan Pak Prabowo, khususnya menteri-menteri dari Pak Prabowo. Ini dikomentari oleh Manto, udah nggak ketolong lagi ini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Joni. Kok pada kayak berjanda ya jadi pejabat? Iya, kayak berjanda dan kayak mengeprank gitu loh, mengeprank masyarakat Indonesia. Masyarakat itu selalu diprank terus ya. Pada saat lalu Bahlil Lahadalia dengan gas LPG-nya, bahkan kebijakan Bahlil Lahadalia itu sangat wow sekali. Bahkan masyarakat pada saat lalu dibuat antri, bayangkan, dan banyak protes pada saat lalu ya. Dan itu juga kebijakan Bahlil yang sangat gerusa-gerusu sekali. Masa sih belum dirapatkan, belum dikoordinasikan dengan kementerian yang lainnya, tiba-tiba sudah membuat kebijakan. Ini kan juga sangat lucu sekali. Ya seperti halnya ini, seharusnya dirapatkan dulu, dikaji betul-betul. Ketika memberikan statement itu setidaknya ada fakta yang ada, bukan lagi-lagi di prank. 3 juta rumah di prank, terus ada rumah subsidi, dan Fahri Hamzah malah mengusulkan rumah subsidi dihapus, dan Maurar Sirait mengusulkan rumah bersubsidi ukuran diperkecil. Ini kan sangat lucu sekali, mengeprank masyarakat Indonesia terus ya. Nyari engagement media aja kayaknya sih, entar juga ngeles namanya G cuma usul. Suruh diem aja, makan gaji buta lebih diem, menyiksa rakyat ya, seperti itu. Jadi sangat wow sekali lah. Maurar Sirait akan diskusi dengan Hasyim soal rencana perkecil rumah subsidi. Bayangkan ya, kalau standar WHO itu ukuran rumah minimal itu 40 meter persegi ya. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maurar Sirait atau yang akrab siapa ARA akan berdiskusi dengan Ketua Satuan Tugas Perumahan Hasyim terkait rencana memperkecil luas tanah dan lantai rumah subsidi. ARA memastikan keputusan rencana memperkecil luas tanah dan lantai rumah subsidi ini akan melibatkan Hasyim. Ya pastilah semua didiskusikan. Masa sama ketua satgasnya tidak didiskusikan? Pasti ya kita diskusikan sama semuanya. Apalagi sama Pak Hasyim, tutur ARA kepada awak media di Kompleks Wisma Mandiri pada 6 Juni yang lalu. Pernyataan ini diutarakan ARA saat ditanya mengenai Hasyim yang dikabarkan belum mengetahui dan belum menyetujui rencana ini. Sebagai menteri yang mengurus sektor perumahan, dia menghormati Hasyim dan mengeklaim komunikasi keduanya berjalan lancar. Ya, tapi untung saja ditolak ya, terkait usulan rumah bersubsidi itu diperkecil. Dan pastinya juga usulan Fahri Hamzah ini pasti juga akan ditolak mentah-mentah oleh Pak Hasyim, yaitu pajak tinggi buat rumah dan hapus subsidi untuk pembeli. Ini kan sangat lucu sekali ya. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.